Baiklah, kita sapa dulu tamu kita yang sudah hadir di hadapan kita, pemirsa. Yang pertama di sini saya perkenalkan dulu. Ada tulisannya ini, ada pendamping Dedi. Nah, bisa diperkenalkan kepada pemirsa. Namanya Pak? Nama saya Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi. Oke. Selama ini di mana tinggalnya? Di Mangli. Di Mangli, oke. Terus kita sapa yang kedua, kita beralih ke Mas Yudo, sapaannya ya, Mas Yudo. Nama lengkapnya siapa, Mas? Nama lengkap saya Yudo Ari Wicaksono. Yudo Ari Wicaksono. Oke. Tinggalnya di? Saya tinggal di daerah Kaliurang. Di Kaliurang. Oke. Baiklah, saya tadi sempat berbicara panjang terkait juga dengan kepedulian sosial di masyarakat Kabupaten Jember. Sekarang ini di tahun ini, di 2015 pertengahan hingga saya mencatat sampai 2015 akhir ya, sampai ya awal 2016 lah. Begitu 2016 ini semakin tinggi kelompok-kelompok sosial tumbuh di masyarakat. Mereka mengevakuasi masyarakat miskin untuk berobat. Kemudian mereka juga mendata, kemudian melaporkan ada masyarakat miskin di pelosok-pelosok seperti itu. Apa itu pekerjaan dari Pak Dedi? Sebagian seperti itu. Boleh saya ceritakan mungkin ya, bahwa kami Silent Rescue merupakan keberadaannya yaitu ruh atau cara kerja dari sedekah rombongan. Mungkin saya sebelumnya terima kasih juga. Ada terkaitannya dengan sedekah rombongan? Oke. Karena Silent Rescue ini ruh atau cara kerja yaitu penanganan setelah senyap. Jadi dari sedekah rombongan. Saya juga terima kasih kepada founder sedekah rombongan dan kurir-kurir sedekah rombongan. Terima kasih kepada donatur yang saya juga dalam arti kiprah kami dan dengan relawan-relawan yang tidak bisa saya relawan duafa. Relawan-relawan duafa banyak sekali yang tumbuh sesuai ini sampai akhir 2016 ini saya lihat bahwa mereka sudah mulai bergerak, mereka mulai. Kalau melihat karena apa faktornya tumbuhnya mereka relawan duafa ini begitu banyak tumbuh, mereka tidak dibayar, mereka bekerja, mereka membantu pasien, kemudian membantu masyarakat miskin. Karena apa? Satu, pertama karena tumbuhnya kepedulian dari mereka. Kedua, respon dari pemerintah daerah yang terutama kita punya pemimpin baru ini yang kebetulan poin 13 yaitu dari 22 program andalan nomor 13 tentang pelayanan kesehatan bagi para duafa. Nah, respon kami artinya dalam arti bahwa kegiatan kami ternyata dalam pelaksanaannya kita ada sedikit kelonggaran gitu daripada yang lalu-lalu kita bekerja. Sering menemui kesulitan di lapangan. Insya Allah pasti ada terus. Pasti ada. Terus kemudian saya kira Pak Dedi pernah kita ketahui sebagai seorang kader pemberdayaan masyarakat dan pernah meraih juara 1 lomba pemberdayaan masyarakat tingkat Jawa Timur. Benarkah seperti itu? Insya Allah. Iya benar. Iya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2015, alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 sebagai kader pemberdayaan masyarakat berprestasi Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah tahun 2015 juga bulan November dari PJ Bupati Bapak Supaat saya memperoleh penghargaan juga sebagai pemuda pelopor untuk Kabupaten Jember. Apa yang Anda lakukan ternyata menjadi terpilih sebagai kader pemberdayaan masyarakat juara nomor 1? Pemerintah melihat bahwa apa yang kita lakukan itu bahwa yang kita lakukan terutama pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan itu kemandirian dalam arti belum tersentuh sama program-program pemerintah. Jadi kami melengkapi program pemerintah. Kabarnya Anda juga membina preman. Premanisme apa premannya? Premannya ya? Iya. Orang-orang preman yang sudah disadarkan. Dengan cara apa menyadarkannya?
Insya Allah kebetulan itu salah satu bidang pemberdayaan saya, bidang pemberdayaan premanisme, dalam arti mereka para nafi terutama, atau mereka yang pernah tersesat, dalam artian itu kami menyadari mereka, pertama kami mendekati mereka, kami berupaya sebagai mereka. Dalam artian kami ingin mengetahui bagaimana mereka, keinginan mereka, kemudian kita arahkan kemana arahnya dan sebagainya, termasuk bidang ekonominya, karena dulu saya sebelum bidang kesehatan, bidang ekonomi. Anda bikin warung-warung kepada mereka? Terutama saya bikin unit-unit usaha. Unit usaha bagi mereka. Itu yang Kita tadi mencatat tumbuhnya kepedulian sosial di masyarakat Kabupaten Jember itu, kalau tidak diorganisasi, tidak diorganisir dengan baik, tidak ada komunikasi yang baik, maka akan cepat bisa dikalahkan oleh sebuah kejelekan. Karena bukan tidak mungkin kita dalam prakteknya banyak juga pula dari kegiatan relawan sempat tidak disukai. Betul, ada itu. Ada yang tidak suka? Ada juga ya, seperti itu. Baik, Mas Yudo, Anda dikenal sebagai pemimpin wilayah sedekah rombongan di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Nah, sampai melihat ini wajar pertumbuhan kepedulian sosial ini di masyarakat Jember ini, apa memang ada stimulusnya? Jadi sedekah rombongan yang saya pimpin di Jember ini, kebetulan saya membawai 7 kabupaten. 7 kabupaten Anda bawai sendirian? Nggih, untuk sementara ini, karena 10 juta penduduk itu. Jadi berapa banyak yang sakit? Dari Probolinggo sampai Probolinggo ya. Nggih, wilayah koordinasi saya dari Probolinggo sampai Banyuwangi sampai Jember. Banyuwangi. Nah, kebetulan dipusatkan di Jember. Nggih, jadi sedekah rombongan awal masuk di Jember adalah tahun 2012, Februari 2012. Awal masuk di Jember merasa aneh. Jadi masyarakat pada saat saya belusukan ke desa-desa untuk cari orang di Jember tahun 2012 iya. Sudah aneh. Masyarakat di Jember terlihat aneh. Aneh. Karena anehnya apa? Zaman seperti ini apa ya ada mau memberikan fasilitas-fasilitas secara gratis selain jam kesmas dan lain-lain. Ya, jam kesmas itu tetap program pemerintah. Mereka bertanya, apa mungkin ada orang yang membantu biaya kesehatan mereka sampai sembuh, begitu? Jadi awal 2012 itu merasa aneh. Jadi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, apalagi dengan bergantinya pimpinan kepala daerah saat ini, yang memang basicnya beliau adalah seorang dokter dan relawan duafa. Alhamdulillah saat SR masuk ke daerah-daerah terpencil untuk membantu duafa sakit, mereka percaya. Mereka lebih percaya. Jadi karena memang masyarakat yang disebut aneh tadi, karena masyarakat tidak pernah bisa percaya pada orang. Tidak pernah bisa percaya. Berarti mereka bisa jadi korban janji. Iya, betul. Jadi barangkali itu yang terjadi pengamatan sejauh ini. Sudah 2012 sampai 2016 sekarang sudah 4 tahun. Sudah berapa orang sakit yang digotong ke rumah sakit? Kalau secara data nasional di sedekah rombongan di pusat di Jogja itu sudah 22.000 santunan. 22.000 santunan. Iya. Untuk di Jember sendiri sekitar 1.700 santunan. 1.700 santunan. Iya. Berapa duit itu? Banyak. Saya belum total untuk yang Jember ya. Cuman kalau dari laporan nasional yang diinput oleh admin pusat itu sudah 45 miliar. 45 miliar yang sudah senasional. Yang sudah disalurkan oleh sedekah rombongan di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat yang sakit seperti apa yang bisa dibantu oleh SR? Yang dibantu oleh SR adalah kriteria awalnya adalah
orang duafa atau orang yang tidak mampu. Yang jelas harus miskin. Iya, harus duafa. miskin, betul. Bukan macak miskin. Oh, bukan. Makanya kan kita ada survei lapangan. Ada survei, Iya, ya, betul. Ada Iya. petugas survei. Ada. Barangkali memanfaatkan Pak Dedi. Nah, betul Oh, sekali. iya. Jadi bukan kita- memanfaatkan ya, tetapi Sinergi, ada relawan, sinergi menyatakan kita. diri sebagai relawan. Iya, begitu. kita sinergi. Ya. Sinergi, oke. Jadi kita sering dibantu di lapangan oleh kader-kader dari Kader-kader pemberdayaan. pemberdayaan masyarakat, Di Kabupaten dari Jember. dinas sosial juga, PSM, PKH juga bantu PKH juga membantu. Baiklah, kita akan kupas lebih jauh setelah kita lewat yang satu ini.